Jadwal sepekan. Doa jemaat. Kesan keluarga MDC Batu. Latihan praise and worship. Persekutuan Remaja Pemuda Image. Ibadah Raya. Sekolah Minggu Star Kids. Pemuridan Deka dan Habi. Untuk persembahan, bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dekat pintu masuk. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Amin. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak kita, mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk tahtanya yang kudus pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita bawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah pagi hari ini ya Tuhan. Kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu, kami datang dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur ya Tuhan. Kami bawa sebagai korban yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan semua kami yang melayani Tuhan pagi hari ini Tuhan, Engkau yang mengurapi, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau ambil waktu teduh sebentar. Mari kita tutup mata, kita siapkan hati kita. Tuhan, kami hadir pada pagi hari membawa segala kehidupan kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini membawa diri kami Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Layakkanlah kami Tuhan, biarlah hati kami, pikiran kami dapat terus tertuju kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau mengutamakan Engkau Tuhan. Biarlah segala roh-roh di udara, segala pikiran-pikiran, bahkan hati yang buruk Tuhan, kami mau tolak patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang berotoritas, Engkau yang bertahta Tuhan, melawan, mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan.
Kau berikan pertolongan-Mu Tuhan, Kau berikan jalan keluar yang daripada-Mu Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Kau dapati kami berkenan Tuhan dan layak menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang ada dalam hati kami. Karena hanya Engkau Tuhan, hanya kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Tidak ada satu orang pun Tuhan yang dapat mengalahkan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kasih-Mu Tuhan yang terbesar dalam hati kami. Terima kasih atas kasih-Mu Yesus. Akan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Sama-sama kita katakan pujian ini. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan lebih lagi puji Tuhan. Saya mau katakan bahwa kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami Yesus. Saya mau memuji, kami mau menyembah Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidup.
Jemaat saja katakan pujian ini. Kau selalu ada dalam hati. Yes Tuhan, inilah yang kami persembahkan Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mengatakan dengan sungguh-sungguh ini kerinduan kami Yesus. Itulah Yang ku rindu, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu, yang ku rindu, yang ku rindu. Mari suara yang mulia bagi Dia. Itu Tuhan kerinduan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri salam dulu satu dengan yang lain. Kasih senyum yang terbaik dong. Oke. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar ya Bapak Ibu Saudara. Tiada kasih yang sepertinya. Mari sama-sama katakan tiada terukur. Karena kasih Tuhan itu panjang dan luasnya melebihi lautan. Amin. Sama-sama katakan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan apa? Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau.
besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih Tuhan selama-lamanya tetap sama ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih Tuhan akan tetap sama. Karena kasih Tuhan itu selalu mengalir ya. Baik waktu kita sedih, kalau kita senang, Tuhan itu nggak pernah memandang, sedih, nggak usah lah, nggak usah diberi kasih. Oh enggak ya, tapi kasih Tuhan itu selama-lamanya sama. Coba katakan kanan kirinya, kasih Tuhan itu selalu ada. Amin. Kasih Tuhan itu selalu mengalir seperti sungai ya Bapak Ibu Saudara. Mau hujan, mau panas, kasih Tuhan tetap mengalir. Katakan kasihnya Seperti sungai, kasihnya seperti sungai. seperti apa? Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai, dekatnya seperti sungai, rasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekarang Bapak Ibu Saudara aja yang katakan kasihnya. Kasihnya Seperti sungai, kasihnya seperti katakan mengalir. kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagi katakan Kasihnya seperti sungai di hatiku. amin. Beri salam kemuliaan. Kita sedangkan duduk kembali. Dari pujian-pujian ini kita memperkatakan dengan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu Saudara bahwa kasih Tuhan itu selalu mengalir dan tidak terbatas. Kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita. Karena dari dulu, sekarang sampai selamanya itu belum pernah ada kasih yang seperti Tuhan kasih kepada kita. Karena hanya Tuhan yang sanggup dan mau menerima kita apa adanya. Hanya kasih-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang mampu mengubahkan hidup kami. Hanya Engkau yang mampu mengubahkan hidup lama kami. Hanya Engkau yang mampu menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa
tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Saya undang semua yang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengatakan lebih lagi, Tuhan tak ada lagi kasih-Nya seperti-Mu. Hanya Engkau yang mampu mengubahkan, memulihkan hidup kami, Yesus. Kami mau menyiapkan hati kami, biarlah segala kebenaran firman-Mu dan dapat tertanam dalam hati kami, Yesus. Takkan ada lagi Kasih seperti ini, kasih seperti ini, hanya Engkau yang sanggup, Tuhan. sanggup mengubahkan hidupku jadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Sama-sama katakan, Kagumi hanya Engkau, Tuhan. dalam hati, Hanya Engkau dalam hati kami. kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih, Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa masa lalu kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengampuni segala dosa kami dengan nyawa-Mu yang begitu berharga, Tuhan. Ampuni kami
kami Tuhan, jika sampai saat ini terkadang kami lupa akan kasih-Mu. Tapi kami mau Tuhan, pada pagi hari ini kami mau begitu mengingat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dari dulu sekarang, bahkan kami percaya yang akan datang pun kasih-Mu akan tetap sama Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata dalam hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Ku kagumi yes, Tuhan. dalam hati, Kami katakan dengan sungguh-sungguh kasih-Mu tiada duanya. Yesus. Sampai kini Bahkan sampai kini dan selamanya Tuhan. akui kasih-Mu tiada duanya. Jemaat saja katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kami sungguh mengagumi kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang tiada duanya itu. Kasih-Mu yang tiada bandingannya. Kasih-Mu yang tidak dapat dibandingkan oleh apapun Tuhan. Kami sungguh mengagumi Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan duduk diam mendengarkan firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman itu betul-betul tertanam dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami nantinya menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita. Mari Bapak Ibu, kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga, ayat 21 sampai yang ke-23. Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat 21 sampai 23. Hanya 3 ayat, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23.
Sudah dapat? 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat yang singkat, mungkin yang sering sekali kita dengar, bahkan dalam lagu-lagu ada. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Sering kita nyanyikan. Tadi beberapa lagu berbicara tentang kasih setia Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah kasih Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Betul nggak? Masa? Betulkah kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dalam hidup kita? Ada banyak orang menyatakan iya. Tetapi ketika pergumulan datang, penderitaan datang, permasalahan datang, menanyakan mana sesungguhnya kasih setia Tuhan? Bukankah kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan? Sering kita mengaminkan, tapi terkadang kita ragu ketika pergumulan itu datang. Bapak Ibu, tema ini bukan sekedar tema, tetapi memang dalam sejarah. Kalau kita baca Alkitab, memang kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Kalau kita perhatikan kitab Ratapan ini. Kitab Ratapan adalah kitab yang kaya dengan perenungan tentang penghukuman dan pengharapan. Mungkin bisa lanjut. Nanti ikuti saja, bisa lanjut. Jadi kitab ini berbicara tentang bagaimana penghukuman Tuhan dan pengharapan orang percaya. Kalau kita baca pasal 1, hanya ada 5 pasal kitab Ratapan. Pasal 1 itu berbicara tentang kehancuran kota. Kemudian pasal 2 tentang murka Allah. Kemudian pasal 3 itu berbicara tentang belas kasihan Allah. Kemudian pasal 4 dosa-dosa semua kelas. Semua kelas itu semua orang Israel itu melakukan, baik dari kelas atas, kelas bawah, melakukan dosa. Kemudian pasal 5, doa permohonan. Menarik, di tengah-tengahnya itu berbicara di pasal 3, belas kasihan Allah. Kitab ini ditulis setelah penghancuran Yerusalem oleh Babel. Kitab ini. Bukan hanya itu saja, setelah penghancuran, orang Israel dibawa ke pembuangan ke Babel. Semuanya habis. Kota yang tadinya indah, dikatakan kota ini Yerusalem sangat indah, tapi menjadi kota cercaan bagi musuh-musuh. Terjadi pembunuhan, perlawanan, kelaparan yang mengerikan. Ada kerja paksa yang dilakukan oleh Babel, kerajaan Babel kepada pemuda-pemuda. Kemudian dan banyak penderitaan-penderitaan lainnya. Kalau dilihat penderitaan yang begitu berat dialami oleh bangsa Israel, digambarkan oleh penulis dalam pasal 3 ayat 19 atau teks sebelum yang kita baca tadi. Dikatakan seperti ipuh dan racun. Jadi ipuh dan racun. Jadi apa itu ipuh? Ipuh itu menunjukkan kepada tanaman herbal sebenarnya yang rasanya begitu pahit. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan kepahitan dari sebuah penderitaan atau pergumulan yang sangat berat. Kalau dalam perjanjian lama sering dipakai istilah tripsis, penderitaan dan penganiayaan. Itu digunakan dalam Wahyu 2 ayat 10 dan 11 kalau nggak salah. Di situ penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna sangat berat. Penderitaan apa? Seperti batu kisaran untuk menumbuk gandum, ketika diputar menghancurkan gandum-gandum itu. Itu penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Jadi sangat berat. Dalam hal apa? Karena mereka ditindas. Semua akses untuk orang-orang Kristen ditutup.
orang Kristen tidak mendapatkan makanan dari kekaisaran Romawi. Mereka dianiaya, bahkan pada zaman itu hampir 5 juta orang Kristen mati dengan cara mengenaskan. Ada yang dibakar hidup-hidup, diadu dengan binatang dan lain sebagainya. Itu penderitaan, kata yang sama digunakan dalam kitab Ratapan. Itu yang diambil. Tapi kalau Bapak Ibu membaca dalam Kisah Rasul 2 tentang jemaat di Kisah Rasul 2, Wahyu 2 ayat 9 dan 10 itu Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, kan? Aku tahu yang kamu derita. Ayat 10 itu dikatakan jangan takut. Itu sebuah jaminan. Tetapi berbeda di dalam kitab ini, yang kita baca ini. Mereka mengalami penderitaan yang sama. Begitu berat. Semua harta habis. Dibawa, bahkan orang-orangnya dibawa ke pembuangan. Itulah ipuh yang dimaksud. Kemudian racun. Istilah racun adalah sebuah tanaman beracun yang terdapat di Babilonia pada waktu itu. 2 kata ini merupakan gambaran penderitaan yang sangat berat. Bagaikan racun yang begitu pahit. Begitu beratnya sampai membuat dia menyangka, penulis menyangka, tidak ada lagi kemasyuran dan harapan kepada Allah. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu, mungkin lanjut. Oh masih macet, nanti ikuti saja ya. Tetapi yang menarik yang kita baca dalam ayat 21 tadi, dikatakan seperti ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, dan harapanku dan hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Lanjut, Pak. Setelah ini lagi. Nah, penulis Yeremia memulai ayat 21 dengan kata tetapi. Dia tahu penderitaannya begitu berat seperti ipuh dan racun, penderitaan yang sangat mengerikan, semua dalam penindasan, kelaparan dan sebagainya. Tapi kemudian Yeremia memulai ayat 21 dengan kata tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan? Nanti akan hal-hal inilah yang kuperhatikan. Setelah itu oleh sebab, kata sambung yang kedua. Sekarang bilang, memang ada penderitaan, ada pergumulan, tetapi sekarang hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Wah, itu komitmen yang luar biasa dari seorang Yeremia. Dia menyampaikan berita ini kepada orang Israel. Saya tahu kalian semua menghadapi penderitaan, pergumulan yang amat berat, yang tidak mudah kalian hadapi. Tetapi kalian harus tetap memperhatikan, meyakini. Sekarang kita akan terus berharap kepada Tuhan. Amin. Saya tidak tahu persis apa pergumulan yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Saya tidak tahu. Pasti kita mengalami pergumulan masing-masing. Tetapi komitmen untuk terus berharap kepada Tuhan, itu yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah komitmen iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang Yeremia. Bahkan dalam bahasa Indonesia dikatakan, meskipun begitu harapanku akan bangkit kembali ketika aku mengingat ini. Mengingat apa? Mengingat kasih setia Tuhan. Hal apa yang diperhatikan? Kasih setia Tuhan. Itulah alasan dia untuk tetap berharap. Karena kasih setia Tuhan itu. Amin. Bapak Ibu, sehingga kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, hal-hal apa saja yang diperhatikan oleh Nabi Yeremia, atau hal-hal apa yang diingat oleh Nabi Yeremia. Itulah kasih setia Tuhan. Yang pertama tentang kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu yang pertama dikatakan ayat 22a. Kasih setia Tuhan itu
tak berkesudahan. Kemudian ayat 22b, kasih setia Tuhan itu tak habis-habisnya. Kemudian ayat 23a, kasih setia Tuhan itu selalu baru. Dan yang terakhir, kasih setia Tuhan itu besar. Wah, itu ayat pendek tapi maknanya dalam. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan itu tidak akan habis-habisnya. Kasih setia Tuhan itu selalu baru. Kasih setia Tuhan itu besar. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Arti tak berkesudahan artinya adalah kasih setia Tuhan itu kekal, tidak akan berakhir. Kasih Tuhan itu ditunjukkan bukan pada saat manusia baik-baik saja, tapi dalam segala kondisi. Kasih setia Tuhan itu sama, tidak akan berhenti. Bukan pada saat Bapak Ibu baik-baik saja maka mengatakan, oh kasih setia Tuhan luar biasa. Tetapi dalam pergumulan yang berat sekalipun, kasih setia Tuhan itu tetap nyata. Yeremia sangat tahu itu. Ketika bangsa Israel hidup di dalam dosa, mengalami penghukuman, mengalami keterpurukan, justru kasih setia Tuhan itu nyata. Maka kalau Bapak Ibu ingat dalam perjanjian baru, dalam 1 Korintus 13 ayat 8, dikatakan apa? Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, basa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi yang tidak berakhir apa? Kasih setia Tuhan. Paulus tidak ingin membandingkan karunia-karunia rohani. Paulus ingin menekankan sebuah tindakan nyata mengenai kasih itu. Kalau kita perhatikan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, tadi yang kasih setia Tuhan tidak berkesudahan ayat 8. Yang pertama, penguasaan semua bahasa tanpa kasih tidak berguna. Kedua, nubuat hikmat iman tanpa kasih sama sekali tidak berguna, dia katakan. Ketiga, berbagi, berkorban tanpa kasih tidak ada faedahnya. Wah, ini padahal ini hal-hal yang penting yang harus dimiliki dari karunia-karunia rohani. Mengapa? Paulus tidak ingin membandingkan, tapi Paulus ingin melihat tindakan nyata dari sebuah kasih, bukan hanya sebatas karunia. Yang pertama dikatakan penguasaan semua bahasa tanpa kasih. Seolah-olah Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus begini. Bagaimana mungkin kamu tahu semua bahasa, namun kamu menjadi orang yang sombong dan angkuh? Bagaimana mungkin kamu yang bisa mengerti bahasa malaikat, namun hidupmu dalam perselisihan dan selalu menjelekkan orang lain? Bagaimana mungkin itu terjadi? Hal itu sama dikatakan dengan gong dan canang, atau istilah sekarang omong kosong. Kamu berbicara begitu hebat, begitu luar biasa. Terkadang di gereja kita tidak menemukan, tidak melihat orang berdosa. Betul nggak? Betul nggak? Ada di gereja orang berdosa? Tidak. Karena yang kita temui di gereja adalah orang-orang yang mengangkat tangan. Orang yang sedang menyembah Tuhan luar biasa. Orang yang suci dan kudus. Tetapi pertanyaannya, apakah tangan yang sama yang dipergunakan untuk menyembah Tuhan, tangan yang sama yang dipergunakan di rumah, atau tangan yang berbeda? Ketika di gereja, tangan yang sama untuk menyembah Tuhan, tetapi ketika di rumah, tangan yang sama untuk memukul istri atau anak. Apakah mulut kita mulut yang sama ketika di gereja untuk menyembah Tuhan, bisa berbahasa roh dan lain sebagainya, tetapi ketika di rumah kita gunakan untuk memaki dan memarahi orang? Apakah sama? Kalau itu yang terjadi, sama saja seperti gong, omong kosong. Kamu tahu semua bahasa, tetapi kamu tidak menerapkan kasih, omong kosong. Yang kedua, nubuat hikmat iman tanpa kasih. Bagian ini menjelaskan 4 kelebihan kalau kita baca yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Mempunyai karunia untuk bernubuat. Wah, itu luar biasa.
mengetahui segala rahasia, memiliki segala pengetahuan, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Namun dikatakan apa? Namun apa yang terjadi apabila 4 kelebihan yang spektakuler itu tidak disertai dengan kasih? Paulus menjawab, aku sama sekali tidak berguna. Kalau teks Yunaninya mengatakan, aku tidak berarti apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Tidak ada apa-apanya. Aku tidak bernilai. Sama sekali tidak ada gunanya. Aku mempunyai 4 kelebihan yang luar biasa, yang mungkin ketika berdiri di mimbar orang bisa melihat yang luar biasa. Tetapi tidak disertai dengan kasih. Aku tidak berarti apa-apa. I am nothing. Tidak ada gunanya. Yang ketiga, berbagi, berkorban tanpa kasih. Tidak ada faedahnya. Tindakan yang ketiga ini ada 2 tindakan. Tindakan yang pertama, membagi-bagikan segala sesuatu. Wah, itu luar biasa. Kepada orang-orang yang tidak mampu, yang tidak membutuhkan. Kalau dalam tradisi Yahudi, jadi 1/5 dari harta seseorang diberikan kepada orang yang membutuhkan, itu sudah dianggap dermawan dan murah hati dalam adat istiadat Yahudi. Apalagi dikatakan membagikan segala sesuatu, berarti lebih dari 1/5. Wah, itu sudah sangat dermawan. Itu tindakan yang pertama dikatakan, berbagi. Lalu tindakan yang kedua dikatakan dalam teks itu, menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wah, itu bukan harta, tetapi dirinya untuk dibakar. Jadi yang dikorbankan kali ini bukan hanya harta, tetapi semua tubuh. Tetapi tubuh, namun dikatakan tanpa kasih tidak ada faedahnya. Maka ukuran pemberian pengorbanan bukan terletak pada jumlah yang diberikan, tetapi dasar dari pemberian itu. Apakah ketika memberikan disertai dengan kasih? Jadi begitu pentingnya kasih dalam kehidupan seseorang. Karena semua akan lenyap, semua akan berakhir, namun kasih tidak pernah berkesudahan. Amin. Puji Tuhan. Itu yang pertama, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Yang kedua, tak habis-habisnya rahmatnya. Wah, tak habis-habisnya. Artinya tidak akan pernah habis. Dalam kondisi dan situasi apapun, tidak akan pernah berhenti kasihnya dalam setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak berhenti ketika melihat itu orang itu jahat. Kasih Tuhan tidak berhenti ketika melihat orang itu berdosa. Kasih Tuhan tidak berhenti ketika melihat kondisi seseorang. Kita tahu bagaimana kasih Tuhan. Itu sering dikotbahkan. Dikatakan, wah, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Wah, kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu tidak memperhitungkan kesalahan kita. Kasihnya tidak bergantung pada kebaikan kita. Kita sering mendengar itu kan. Kalau membaca Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma. Itu ayat itu. Jadi bunyinya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau baca ayat 24 ada kata kasih karunia. Kata yang dipakai itu karis. Jadi kasih karunia itu belas kasihan Allah. Jadi kalau lihat latar belakang kata ini diambil dari perjanjian lama juga. Jadi istilah yang dipakai itu istilah ken. Jadi ken, istilah ini artinya itu membungkuk, mengasihani, memberi kasih karunia. Saya pernah menyampaikan itu. Jadi istilah ken, kasih karunia itu membungkuk, memberi kasih karunia. Jadi diibaratkan seperti seorang ibu, yang ibu membungkukkan badannya sedang mengangkat anaknya yang sedang terjatuh.
Itulah Ken. Dia tahu anaknya sedang terjatuh. Lalu ibunya membungkuk. Dia angkat anaknya. Itulah kasih karunia itu. Dia tahu manusia sedang dalam keberdosaan, telah berbuat dosa itu jatuh di dalam dosa, bahkan terus menerus berbuat dosa. Itu keadaan manusia. Dia sudah jatuh. Tetapi karena kasih karunia, Tuhan masih membungkukkan badannya. Dia mengangkat manusia dari lumpur dosa. Itulah kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tidak layak. Jadi kasih karunia karena kasih karunia dibenarkan. Kemudian ada kata cuma-cuma. Wah, dibenarkannya itu, diangkatnya itu cuma-cuma, diselamatkan itu cuma-cuma. Jadi arti kata cuma-cuma itu gratis, tanpa kriteria, tanpa alasan, gratis. Jadi manusia nggak perlu membayar apa-apa. Apa maksudnya tanpa kriteria? Ketika Tuhan menyelamatkan kita, menyatakan kasih-Nya, Dia tidak melihat kriteria apapun dalam hidup kita. Tanpa alasan apapun. Karena kalau lihat kriteria, layak untuk diselamatkan? Layak nggak? Ketika Dia menyelamatkan, Dia cuma-cuma, tanpa kriteria. Karena sesungguhnya manusia tidak ada kriteria yang baik dalam dirinya. Karena apa? Manusia sudah berbuat dosa. Ketika Dia menyelamatkan manusia, Dia tidak melihat, wah ini ganteng, wah ini cantik, wah ini kaya, ini punya hal yang spesial, pintar dan lain sebagainya. Tidak. Ketika Dia menyelamatkan cuma-cuma, tanpa kriteria, tidak melihat kriteria yang ada pada kita, namun Dia tetap membungkukkan badannya, menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kasih setia Tuhan. Maka dikatakan kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah habis. Dia tidak akan melihat kondisi kita, tidak akan melihat keadaan kita. Kasih setia Tuhan itu akan selalu nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Yang ketiga selalu baru. Wah, ini tadi lagu itu tadi sudah selalu baru setiap hari. Betul nggak kasih setia Tuhan itu selalu baru? Betul nggak? Kasih setia Tuhan itu selalu baru, amin. Selalu baru. Apa artinya baru? Jadi selalu baru ingin menjelaskan bahwa kadar kasih Tuhan itu tidak berubah. Dikatakan selalu baru setiap pagi. Ya, kalau selalu baru itu kita senang dengan barang baru kan? Kalau belanja suka nggak? Ibu-ibu yang suka belanja sayur senangnya barang baru ya, yang fresh, segar, baru. Wah, kalau udah layu, pasti ibu-ibu nggak suka. Pasti carinya yang baru, yang fresh gitu. Pagi ini ingin menjelaskan sebuah kesegaran, kesejukan, semangat. Jadi kalau bicara tentang kasih setia Tuhan selalu baru, selalu fresh, kita pasti senang dengan istilah itu. Kasih setia Tuhan diibaratkan seperti pagi yang memberi kesegaran, kesejukan dan semangat. Selalu baru setiap hari, setiap pagi. Kasih setia Tuhan itu Bapak Ibu harus terpancar dalam setiap kehidupan orang percaya. Orang yang merasakan kasih setia Tuhan harus menunjukkan kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan. Kalau mengatakan, wah kita merasakan kasih selalu kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, kita pancarkan juga kepada orang lain. Itu tidak gampang. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 mengatakan. Bisa lanjut. Ya. Ini Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Yohanes ini, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ini sebuah perintah yang Tuhan berikan untuk saling mengasihi. Mengapa harus saling mengasihi? Tuhan sudah memberikan teladan. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi dia bukan hanya memberikan perintah, dia memberikan contoh. Sama seperti aku yang sudah kamu. Aku sudah mengasihi kamu. Kemudian demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dia bukan hanya memberi, dia memberi contoh. Supaya apa? Kamu hidup dalam kasih. Gitu. Supaya apa? Semua orang nanti akan melihat kamu itu benar-benar muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang akan melihat. Jangan mengatakan kasih setia Tuhan itu nyata, tidak pernah memancarkan kasih setia Tuhan itu kepada orang lain. Omong kosong. Kasih setia Tuhan itu tak habis-habisnya, selalu baru, tetapi kita tidak pernah memancarkan kasih. Aku sudah mengasihi kamu. Sekarang bagaimana dengan kamu? Kamu harus hidup saling mengasihi. Maka orang akan lihat, oh ini orang kita akan saling mengasihi. Bagaimana supaya bisa saling mengasihi? Bagaimana? Tidak ada jalan lain selain menerima Yesus, hidup baru. Orang tidak akan menerapkan kasih Tuhan ketika dia belum menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau hidup baru itu. Kami melayani di Yayasan Sabda Holistik Abdi Reformasi. Kami sering menyebutnya share ministry, kegerakannya. Visi kami adalah generasi produktif Indonesia mengalami pembaharuan hidup atau mengalami hidup baru secara holistik di dalam Tuhan. Itu visi kami. Generasi produktif ini siapa? Saat ini di Indonesia generasi produktifnya ada 70% dari seluruh jumlah penduduk. Jadi penduduk Indonesia sekarang 277 juta. Jadi generasi produktifnya ada 70%. Jadi berapa 70%? Sekitar 200 juta. Wah, Indonesia ini hebat. Nah, generasi produktif ini jika tidak diolah dengan baik akan menjadi bagi bangsa ini. Makanya disampaikan oleh presiden, menterinya. Jadi era demografi ini kita mengalami itu, surplus generasi produktif 70%. Usia berapa? Dari 15 sampai 64 tahun. Itu generasi produktifnya. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, ini ancaman yang sudah melewati siapa? Jepang, Cina, Korea sudah melewati masa itu. Indonesia sekarang sejak tahun 2020. Kalau tidak diolah dengan baik, ini ancaman. Tetapi peluang jika generasi produktifnya ini dapat diolah dengan baik, termasuk mereka mengalami pembaharuan hidup tadi, hidup baru tadi. Mengapa? Dari jumlah 70% ini ada banyak generasi produktif yang tidak mengalami pembaruan hidup, terutama dari kalangan orang-orang Kristen yang mengaku Kristen. Maka tugas siapa? Tugas kita. Kita tidak mungkin dapat saling mengasihi jika kita sendiri tidak merasakan kasih itu dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa saling mengasihi jika kita belum ada Tuhan dalam diri kita, dalam hati kita, atau belum mengalami pembaruan hidup. Maka untuk saling mengasihi, pastikan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita, supaya Kristus terpancar dalam diri kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang terakhir tentang kasih setia Tuhan, itu besar kesetiaan Tuhan. Tadi dikatakan tak berkesudahan, tak habis-habisnya, selalu baru. Yang terakhir, besar kesetiaan Tuhan. Apa artinya besar? Besar artinya kasih Tuhan itu tidak dapat diukur oleh apapun. Tadi lagu sebelum firman Tuhan, tidak ada duanya. Tidak dapat dibandingkan oleh apapun. Tidak ada yang dapat mensejajarkan kasih Tuhan. Itu besar, sangat besar.
Kasih-Mu tiada duanya, itu tadi kan. Jadi besar, tidak dapat dibandingkan oleh apapun. Bapak Ibu mungkin ingat lagu Amazing Grace. Pernah nyanyi lagu ini? Amazing Grace. Pernah ini kan? Sangat sering kita nyanyikan kan lagu itu. Saya ingin lihat sejarah dari lagu ini. Lagu Amazing Grace, lagu yang sangat fenomenal, dinyanyikan di berbagai acara. Sering dinyanyikan di acara pelantikan, pemakaman, pernikahan, dan acara-acara lainnya. Pencipta lagu ini namanya John Newton. Lagu ini tidak diciptakan oleh seorang yang berlatar belakang baik. Justru yang ada adalah ia seorang penjahat, penentang Kristus. Dia penganut ajaran sesat. Dia memperjualbelikan budak secara paksa. Dia pernah dipenjara. Kemudian akhirnya diselamatkan Tuhan dari tengah badai ketika berada di tengah lautan. Kemudian dia mengatakan dan membuat lirik lagu ini. Sangat besar anugerahnya karena menyelamatkan hidup sampah seperti saya. Kita mungkin juga sering menyanyikan lagu ini. Kira-kira apa yang sedang kita pikirkan ketika menyanyikan lagu Amazing Grace? Sangat besar anugerahnya. Lagu ini menjadi lagu yang biasa-biasa saja ketika dinyanyikan hanya di bibir saja. Amazing Grace, kita hanya mengatakan itu. Tetapi menjadi lagu yang luar biasa ketika kita sudah mengalami besarnya kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin. Saya mungkin pernah menceritakan pengalaman hidup saya. Saya pun menyimpulkan perjalanan hidup saya semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar. Ketika saya membuat perjalanan hidup saya membuat autobiografi singkat. Mengapa saya dilarikan? Sebenarnya terinspirasi dari mentor saya, Pak Gunarius Darmanto. Nanti suatu saat beliau akan bersaksi. Beliau menulis mengapa aku dibuang. Tadinya saya nggak mau menceritakan tentang latar belakang hidup saya karena menurut saya terlalu pahit. Tapi saya mencoba menulis mengapa saya dilarikan. Ketika saya menuliskan satu persatu perjalanan hidup saya, banyak hal yang membuat saya menitikkan air mata. Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Pada masa kecil, orang tua saya mengalami perceraian ketika usia saya 2 tahun. Di usia itu juga saya dilarikan paksa tanpa sepengetahuan ibu saya ke tempat yang tidak pernah kami tuju. Di satu daerah transmigrasi, di sebuah hutan. Bukan kota atau pedesaan, tapi memang sebuah hutan yang tidak berpenghuni. Kami hidup dalam kemiskinan, kekurangan. Saya hidup, bapak saya menikah lagi dengan ibu tiri. Bapak tahu bagaimana kehidupan dengan ibu tiri. Namun yang saya perhatikan perjalanan hidup saya. Namun justru disitulah saya dan keluarga saya mengenal Tuhan. Di sanalah, di tempat terpencil itulah, saya dan seisi rumah saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga jawaban dari pertanyaan saya, mengapa saya dilarikan? Kamu dilarikan supaya kamu dan seisi rumah kamu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga semua keluarga kami sekarang hidup melayani Tuhan. Bapak mama saya, mama tiri saya meninggal ketika hidup dalam melayani Tuhan sebagai majelis. Kakak saya sekarang majelis jemaat. Adik saya sekarang melayani di Yayasan Immanuel Batu. Sekarang masuk dalam BKSG juga. Sudah melayani Tuhan. Ponakan saya melayani Tuhan juga. Dan kami bersyukur buat itu semua. Terkadang kita melihat bahwa sesuatu yang jelek terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tidak melihat proses yang Tuhan berikan. Di balik itu ada rencana Tuhan yang indah.
Mungkin kita mempunyai pengalaman hidup yang unik dan berbeda-beda satu sama lainnya. Namun jika kita mengingat akan hidup kita saat ini, tentu kita akan sepakat bahwa kasih setia Tuhan itu besar. Amazing grace. Mungkin ada mantan narapidana, mungkin ada mantan narkoba, mungkin ada mantan pengedar narkoba, mantan penjudi dan lain-lain. Mungkin itu sangat membanggakan hidup kita di masa lalu. Namun jika kita berada di tempat ini, di ruangan ini saat ini, kita sepakat bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan yang besar. Amin. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita. Tuhan melihat bagaimana saat ini kita, apakah hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka kita sepakat mengatakan, besar kesetiaan Tuhan itu, besar anugerah Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan hari ini bukan hanya berbicara tentang kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya, kasih setia Tuhan yang selalu baru, kasih setia Tuhan yang besar. Bukan bicara tentang itu, tetapi berbicara bagaimana kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Bukan kita hanya menikmati kasih setia Tuhan itu, tetapi kasih setia Tuhan itu harus terpancar dalam kehidupan kita. Amin. Saya menutup firman Tuhan ini dengan ilustrasi. Saya membacakan satu ilustrasi. Seorang nenek tua renta. Ia seorang nenek yang miskin. Dia seorang jemaat, salah satu jemaat di salah satu gereja. Kemudian ia beberapa kali datang kepada hamba Tuhan, datang kepada majelis, dan ada juga datang kepada jemaat. Ia datang untuk meminta pertolongan, untuk didoakan, karena jadwal pelayanan yang begitu padat, kesibukan pekerjaan, sehingga hamba Tuhan, majelis dan jemaat itu tidak pernah punya waktu untuk mendoakan dan melayani nenek ini. Hamba Tuhan itu menjawab, hanya berjanji untuk mendoakannya. Majelis jemaat hanya berkata, nanti kami akan kunjungi bersama dengan majelis lain. Kemudian ada salah satu jemaat mengatakan, nanti saya akan coba hubungi majelis dan hamba Tuhan supaya menolong nenek dan mendoakan nenek. Beberapa minggu kemudian, nenek tua renta dan miskin itu menulis puisi, kemudian memasukkan di kotak surat di gereja itu. Kemudian isi puisi itu begini, aku lapar dan kalian membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparanku. Aku telanjang dan kalian mempertanyakan nilai moral dari penampilanku. Aku sakit dan kalian hanya bilang aku akan berlutut kepada Tuhan untuk mendoakan kesembuhanku. Aku tak punya tempat perteduhan dan kau berkhotbah serta menasihati tentang kasih Tuhan sebagai tempat perteduhan. Aku kesepian dan kalian pergi meninggalkanku sendirian untuk berdoa bagiku. Kalian tampak begitu suci, begitu dekat dengan Tuhan, tetapi aku tetap lapar. Aku telanjang, aku kedinginan, aku kesepian. Itukah kasih Tuhan yang sesungguhnya? Itukah kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu? Bapak Ibu bisa merefleksikan puisi ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekuatan dari sebuah kasih adalah melakukan aksi atau tindakan nyata, sehingga akan lebih berguna daripada hanya duduk diam, mendengar dan melihat serta merasakan, namun tidak pernah mengambil keputusan untuk menolong, memperhatikan dan menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapak Pendeta Gunaryo Sudarmanto akan berdoa bagi kita semua. Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh mengucapkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ada firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang begitu jelas betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, yang selalu baru, yang selalu segar, dan kasih-Mu itu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk firman yang telah menguatkan kami, yang membuat kami terus hendak mengandalkan Engkau. Karena tidak ada kasih yang sebesar itu, tidak ada kasih yang sekekal itu yang Kau sediakan bagi kami, yang telah Engkau wujudkan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang karena kasih-Nya yang besar merelakan dirinya mati di atas kayu salib, dan siapapun yang percaya kepadanya, menyerahkan kehidupannya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, menerimanya di dalam hatinya, dia tidak akan binasa, tetapi dia akan memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu kasih yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, menyemangati kami, mengoreksi kami, mengevaluasi kami, dan mendorong kami untuk tetap setia kepada-Mu, karena Engkau setia kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Iwan Setiawan, yang telah menyampaikannya dengan jelas kepada kami. Berkati hamba-Mu dalam hidupnya, pribadi, keluarga, dalam pelayanan yang Kau percayakan. Tuhan memberkati. Juga Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Manafe di tempat ini. Tuhan berkati bersama dengan semua pengurus, sehingga gereja ini semakin hari semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kembali kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Mewakili seluruh jemaat yang ada dan pengurus gereja, mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Iwan ya, Pak, yang sudah memberkati kami melalui firman Tuhan, juga Pak Dar yang juga sudah memberkati kami melalui doanya. Dan ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan dari pihak gereja. Yang pertama, selamat buat Bapak Roni dan Ibu Deli atas kelahiran anak yang pertama ya, Natasha Kayona, dan hari ini mereka tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Dan juga besok hari kita ada doa di Pastori jam 6:30 malam bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang punya waktu dan mau terlibat dalam doa. Monggo silakan di Jalan Samadi 2 nomor 18. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita dengan tahan henti-hentinya saya mengajak kita untuk kita terus berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga bagi Kota Batu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa cinta negeriku Indonesia. Melihat kemuliaan-Mu terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu aku nyatakan kemuliaan. Biarlah hujan pertobatan terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, supaya melawan setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini Negeriku Indonesia, Terima kasih berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sama-sama kita mau berdoa bagi Kota Batu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita bagi hari ini atas kota di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Amin. Berdoa kami kepadamu,
besar pasti terjadi dan perubahan. Kota Batu, Amin. Berkati kota ini ya Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kota ini Tuhan. hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Sekali lagi dengan iman kita mau sama-sama berkata, Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Kota Batu. berikan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat jamahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala puji-pujian. Terima kasih buat kesaksian yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang kembali lagi mengajarkan kami bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap pagi, dan besar kasih setiamu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat berkat yang luar biasa kami terima dalam ibadah pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi hamba-hamba-Mu, bagi anak-anak-Mu yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup hamba-hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan. Kami yang lemah Tuhan yang kuatkan kami pagi hari ini. Kami yang jatuh hari-hari ini Tuhan yang mengangkat siap kami Tuhan. Kami yang membutuhkan jawaban dari Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan kita akan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita pagi hari ini. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri berjanji atas hidupmu. Allah tidak akan pernah berbohong. Dia akan selalu tepat menepati janji-janjinya dalam hidupmu. Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah segala usaha-usahamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dan berkat ini Tuhan kami terima dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Immanuel bagi kita semua.